Halo semuanya, apa kabar? Nah, di video ini aku akan lanjutin cerita aku yang salah memilih lokasi usaha salon. Mau tahu kelanjutan kisahnya? Pantengin video aku terus. Nah, aku mau lanjut cerita ya. Sampai waktu aku pulang malam itu. Nah, saat aku pulang malam itu, aku nggak tahu aku acara apa gitu ya. Aku pergi sama temen-temenku. Nah, Nah, aku kan pergi nih sama teman-temanku. Aku pulang selalu jam 1 malam, jam 12 malam gitulah. Waktu aku pulang, pegawai aku ketok-ketok, aku telepon, dia kan nggak denger karena kan dia ada gangguan pendengaran. Nah, singkat cerita, aku tuh tidur di dalam mobil, tapi posisi mobilku sudah aku masukin di garasi. Aku masukin di garasi, kacanya aku buka sedikit gitu loh. Aku buka sedikit dan aku tuh sambil ngomel-ngomel gitu loh. Ngomel-ngomel, aku tuh marah-marah sendiri gitu loh. Kok si Oneng ini nggak denger teleponku gitu loh, masuk parah banget sih, nggak diangkat dan aku nggak dibukain pintu gitu, secara aku nggak bawa kunci saat itu. Nah, tiba-tiba di depan salonku itu kan ada 3 rumah itu kosong, udah nggak ditempati lama, khususnya yang tengah sama di sebelah kanan. Nah, saat itu kan di atas itu kalau bangunan di perumahan yang satu klaster dengan aku itu bangunannya hampir sama semua, dan di atas itu ada jendela yang saling berhadap-hadapan. Nah, jendela itu tuh tiba-tiba kebuka, ceplok, padahal nggak ada angin. Aku yang posisi di dalam mobil akhirnya keluar kan, bingung gitu, suara opo ini gitu loh. Nah, ternyata aku lihat di atas, loh kok kebuka gitu, perasaan gak ada angin. Kalau misalkan ada angin kan kebuka semuanya nih gitu loh, ibarat kata kan kayak gitu. Dan itu rumah nggak ditempatin lama gitu. Terus aku kan di luar nih sekitar jam 1-an lebih itu, aku celingak celinguk nggak ada orang. Kalau pos satpam masih agak ke depan. Terus habis itu nggak lama nih, tiba-tiba tuh kayak ada angin, tuh anginnya nggak enak gitu, angin nggak enak. Terus aku tuh kok ya, aku ini lihat ke atas, ternyata ada cewek, rambutnya panjang terus ngeliatin aku terus. Aku kan mikirnya kan sopo iku gitu loh. Secara se selama aku sewa di tempat yang aku buat salon ini, aku nggak pernah lihat itu orang, dan selalu ketiga rumah ini itu ketutup semua dan memang nggak ada penghuninya. Terus itu siapa? Terus aku noleh ke atas, terus kok ya mulutku ini ngucap gitu loh, siapa ya? Aku tuh tanya kayak gitu, dia tuh diem aja gitu loh, diem aja. Terus tiba-tiba jendelanya ketutup sendiri, ceplok nutup. Kaget nih, aku ini cerita sambil merinding ya. Aku kan kaget nih, aku tuh lari ke depan pos satpam. Aku tuh tanya, loh pak, sambil ngos-ngosan gitu aku tuh tanya, pak, memangnya di depan rumah yang aku sewa itu ada penghuninya kah, penghuni baru kah? Gue bilang gitu. Nggak ada, itu kan udah lama kosong. Terus tadi tuh siapa yang di atas? Aku bilang gitu. Sopo, sopo cing, nggak ono sopo-sopo ning kono. Mereka kan biasa pakai bahasa Jawa. Nggak ada orang siapa-siapa di situ. Tapi aku tuh lihat cewek. Oh Jojo maling pak. Aku masih nggak percaya kalau itu hantu gitu. Terus enggak. Terus ada satu satpam nih, dia bilang gini, ayo cek ikut aku, dia bilang gitu. Aku nguntit ini dari belakang. Cici lihatnya di mana? Itu di rumah yang di tengah, di atas. Aku tuh nunjuk. Terus dia bilang, oh Cici baru diliatin, katanya gitu. Diliatin apa maksudnya pak? Ya diliatin penghuni rumahnya. Loh bukannya itu penghuninya orang Bali? Aku tuh bilang kayak gitu.
dan orangnya nggak pernah kesini. Iya memang, ya maksudnya penghuni kasat mata. Itu aku tuh baru ngeh, oh alah, tapi Cici ini kok berani ya, maksudnya loh tadi tuh tak tanya sopo kon, aku bilang kayak gitu, tapi dianya langsung kayak ada jendela langsung tutup pak, aku bilang kayak gitu. Loh sampean kok wani jarane ngono, lah kan aku nggak ngerti pak, aku bilang kayak gitu. Semakin aku antara takut dan gak takut gitu, aku nggak bisa masuk rumah. Dan akhirnya aku tuh sampai pagi itu aku tuh di pos satpam nunggu si Oneng ini bangun. Nah besok paginya si Oneng bangun, aku udah masuk nih, udah masuk. Si Oneng ini bilang, Welly kok gak pulang? Aku pulang, kamu gak buka pintu. Terus dia bilang, Welly di belakang tempat jemur baju, dia bilang, wow siapa pipis, dia bilang begitu. Aku cek nih, aku cek masuk ke dalam, beneran bau. Sudah kamu siram, kamu kencing di sini, aku bilang. Dia bilang enggak. Terus siapa sih kencing di sini gitu. Kita siram sampai pakai air itu berapa ember gitu, nggak hilang-hilang. Bisa hilangnya itu kita pakein prostek, hampir 5 prostek baru hilang. Kita bingung juga nih, ini rumah kenapa sih kok makin hari makin aneh. Ibarat kata ya, kencingnya manusia pun katakanlah nggak disiram nggak segitu baunya gitu loh, bau banget dan pesing banget gitu loh. Aku juga heran gitu loh. Aku juga sambil, maksudnya sambil mikir kejadian semalam, mikir juga kejadian di rumah ini. Akhirnya aku tuh mikir gini, aslinya ke sejarah rumah ini tuh kayak gimana sih, kok maksudnya apes banget gitu loh aku di sini. Jadi selama aku di situ tuh kayak orang bukan buka salon, jadi lebih ke uji nyali gitu loh. Terus akhirnya aku tuh pulang pulang ke rumahku yang di Sidoarjo, pulang ke rumah orang tuaku. Aku tuh cerita sama papaku tuh bilang gini, udah nggak usah diterusin, kamu tunggu aja pembangunan ruko ini selesai yang di Sidoarjo, nanti kamu tempatin usaha. Nah pikirku kan aku tuh nggak mau nempatin di situ, karena kalau aku sudah pulang ke rumah, dalam arti aku sudah buka usaha dekat orang tuaku, aku tuh nggak bisa pergi-pergi, dalam arti nggak bisa pergi malam, nggak bisa kelayapan. Nah sedangkan umur masih 23, 24, baru lulus kuliah, seneng-senengnya main kan ya. Aku seneng hidup bebas gitu loh, nggak suka terlalu dikekang. Aku tuh tetap ngeyel. Terus papaku tuh bilang, ya udah rasain aja, kalau kamu nggak percaya, dia bilang gitu. Balik lagi aku ke Surabaya, aku nggak dengerin gitu. Waktu aku balik lagi ke Surabaya, coba nih, semalam ini aku tuh nggak mau tidur coba. Nah si Oneng aku suruh nemenin aku tuh, dia nggak mau. Aku ajak tidur di atas pun dia nggak mau gitu. Singkat cerita, aku tidur sendirian di atas, tidur sendirian. Aku kunci pintu. Nah pintu kan di sana, jadi tempat aku saya tuh di bawahnya tuh ada celah-celah gitu. Jam 11 malam aku sengaja nggak mau nonton TV, aku nggak mau dengerin apa-apa, cuman aku tuh diem aja, diem sambil aku tuh sisir-sisir rambutku. Aku sisir-sisir terus, nggak lama itu ada suara ngobrol di balik pintu kamarku, kayak ada segerombolan orang gitu ngobrol. Aku buka, nggak ada orang. Aku celinguk-celinguk ke bawah, nggak ada orang. Aku turun nih akhirnya, aku lihat pembantuku tidur. Aku naik lagi dengan posisi aku emosi kan, emosi antara aku ya takut, ya merinding, ya puyeng juga, puyeng gara-gara masalah kok di sini bukannya untung nambah bocuan gitu loh, nggak untung sama sekali. Akhirnya tuh aku diem aja, diem di depan kamar nih, duduk di bawah, di lantai di depan pintu, sambil mikir aku tuh mikir gini, ya Allah gini amat ya orang usaha, padahal niatku tuh bener-bener usaha, bener-bener gitu loh. Aku ini cari duit, kok gini amat, cek sorone uripku, aku gitu bilang. Aku tuh ngomong-ngomong sendiri gitu loh. Terus masa kamu tahu nggak, ada yang jawab gini, sabar dulu, orang laki. Seketika itu kan aku langsung bulu kuduk itu merinding, aku tuh langsung tolak celingak.
Siapa ya, aku bilang gitu. Maling yo, aku tuh bilang gitu. Nggak ada jawaban. Aku tahu ini sudah ada yang nggak beres. Terus aku tuh ngomong kayak gini, ya aku ngomong bersuara tapi posisi ngomong-ngomong sendiri. Tolong po, aku bilang gitu. Aku iki wis entek duit akeh. Aku ngomong pakai bahasa Jawa saat itu. Aku iki wis entek duit akeh. Lalu aku nggak berhasil usahaku, kok aku isin, aku bilang kayak gitu. Tolong po, ojo ganggu aku. Tolong, aku njaluk tolong. Aku ya pengen dadi wong sugih, aku tuh bilang kayak gitu. Aku ya pengen duwe omah api, aku pengen numpak mobil mewah, tapi aku penginku golek duit dhewe, aku pengen ngrasakno rekoso hasil keringetku dhewe. Terus ada suara lagi dia bilang, iyo sabar. Kamu ngomong kayak gitu lagi, antara takut dan tak berani-beraniin aku akhirnya ngomong gini, aku yang nggak ngerti. Aku kasih dalam bahasa Indonesia aja ya, aku juga nggak tahu kamu itu siapa. Aku di sini sewa juga baik-baik, aku ya bayar, aku nggak ngutang, aku juga nggak nyicil. Tolong kerjasamanya, aku bilang kayak gitu. Saya nempatin di sini, saya menempati nyatanya, kamu menempati yang tidak kasat matanya. Tolong jangan ganggu saya. Saya ini sudah cukup capek. Masa saya usaha nanti jatuhnya bangkrut? Terus bagaimana dengan saya? Saya malu. Kalau saya bangkrut saya nggak punya uang. Kamu mau saya mintain uang? Aku tuh bilang kayak gitu. Terus dia bilang gini, sesuk salonmu rame. Aku langsung lari masuk ke dalam kamar. Saking aku ketakutannya, akhirnya aku sampai ketiduran besok pagi tuh nggak tahu beneran loh, salonku tuh rame, rame banyak banget orang smoothing, sampai kita tenaga 2 orang itu kurang. Akhirnya aku panggil temenku ya kan, kita ngerjain satu hari tuh pokoknya bener-bener rame banget. Sampai aku mikir, gile nih, kok bisa sampai sedahsyat ini ya, apa gara-gara aku kemarin ngomong-ngomong kayak gitu gitu loh. Nah temenku tuh akhirnya temenku tuh aku ceritain nih, temenku aku ceritain, dia tuh nggak percaya kalau di rumah itu ada yang tunggu gitu. Dia kan orang luar pulau, hampir jarang percaya orang-orang percaya hal-hal kayak gitu, karena kan dia agamanya beda dari aku ya kan, dia agamanya Buddha. Terus aku bilang sama temenku, lu coba tidur di sini deh, nemenin aku seminggu aja. Wes, kalau udah seminggu lu nggak perlu datang ke sini, gue tahu lu pemodal besar di sini, tapi kerjasamanya lah, lu jarang-jarang di sini, aku juga pengen lu temenin. Aku tuh alasan kayak gitu. Terus dia tuh penasaran, kok aku segitu, maksudnya segitu takutnya di sini. Aku bilang aku tuh nggak takut sebenarnya, cuman aku mau kamu juga mengerti gitu. Akhirnya dia tidur di situ sama aku. Dia nggak mau tidur sama aku, di atas ada 2 kamar, dia milih tidur di sebelahnya. Ya udah aku biarin kan ya. Aku selama 1 malam itu nggak ada kejadian apa-apa. Nah dia nih cerita mau kencing, mau kencing. Di atas kan ada kamar mandi, di atas ada kamar mandi, kan ada tempat tandon air kayak bak gitu gede. Itu udah aku isi, udah diisi pembantuku, maksudnya waktu sore itu udah diisi air biar nanti air nggak nyala-nyala lagi gitu, dan itu penuh. Dia mau kencing, airnya tuh nggak ada. Dia bingung kan, akhirnya bangunin aku, ini air kok kenapa nggak diisi. Secara aku agak ngantuk-ngantuk, aku bilang, lah tadi kan udah diisi sama Oneng, nggak mungkin nggak diisi gitu loh. Secara kan aku kalau kencing juga di sini, tapi ini kenyataannya airnya nggak ada, dan aku lihat memang nggak ada. Padahal itu udah diisi, katakanlah bocor atau rembes, itu pun nggak mungkin seperti itu gitu, dan posisi sudah kering semuanya. Makin aneh kan. Nah
Dia akhirnya kencing di bawah nih, kencing di bawah, tidur lagi, tidur lagi. Habis kencing tuh nggak lama dia tidur, dia bilang kayak ada orang yang cekik dia, ada orang cekik dia. Dia kebangun lari ke kamarku akhirnya. Terus dia bilang gini, padahal masih belum 1 hari penuh lah ibarat kata. Dia bilang sama aku, udah deh, gue nggak peduli uangku habis berapa, aku nggak peduli, nggak ngurus bocuan kayak abu apa kayak, aku nggak peduli, lu tinggalin di sini, aku juga nggak akan minta keuntungannya. Dia bilang gitu. Lah, lu kenapa? Aku bilang gitu. Aku dicekik orang di sini. Di sini kan cuma ada kita sama ini orang yang di bawah. Ya memang, siapa yang cekik lu? Aku aja dari tadi di sini, lu tak aja tidur sama aku, nggak mau. Aku bilang gitu. Iya beneran ada yang cekik aku, dia bilang gitu. Terus gimana? Ya nggak tahu, pokoknya aku tadi tuh kayak ngelawan gitu. Terus aku langsung lari ke sini. Emang dia yang cekik kamu siapa? Aku bilang gitu. Ada nenek-nenek, dia bilang gitu. Cewek nenek-nenek, dia bilang gitu. Oh, aku cuman bilang, oh udah deh aku mau pulang. Dia bilang aku mau tidur hotel aja, atau aku baliklah ke rumah ini ku yang satunya. Gak usah, lu tidur sama aku aja, besok pagi lu baru pulang. Gak percaya dia, turun ke tangga, baru nginjakin satu anak tangga, ngelundung dia. Padahal nggak ada apa-apa di situ. Aku juga heran, loh, lu kenapa gitu? Gak tahu nih kayak ada yang dorong aku, dia bilang gitu. Kan aku udah bilang, kamu jangan gitu. Di sini bukan cuman kita. Udahlah, kamu balik naik ke atas tidur. Jangan kayak gitu, jangan gegabah kayak gitu. Karena musuh kamu bukan orang kelihatan, aku bilang gitu. Terus aku tuh bilang gini, ngomong sendiri tepatnya, Mbak, tolong ya, jangan diganggu dulu, kasihan. Kalau nggak ada dia, saya juga nggak mungkin bisa punya salon, karena dia pemodal utama di sini. Aku bilang kayak gitu. Dia percaya akhirnya sama aku. Semalaman udah nggak diganggu. Tapi besok paginya temanku sudah nggak mau di situ. Ini baru kata, udah dia nggak mau untungnya, nggak mau apanya, dia sudah nggak mau tahu gitu. Udah nggak mau tahu sama sekali tentang salon itu. Nah, itu hampir 1 bulan tuh salon gue tuh rame terus loh, rame terus. Nggak sampai di situ, hampir selalu ada kejadian-kejadian aneh. Aku di situ ya, ibarat kata aku dengan yang punya rumah itu, maksudnya penunggunya tuh ibarat kata kayak orang sudah berdamai lah ya. Kita sudah tahu posisi masing-masing. Tapi anehnya lagi, ganti yang pegawaiku selalu diliatin anak kecil lari-lari gitu setiap malam. Otomatis kan lama-lama orang nggak kerasan gitu loh. Akhirnya mau nggak mau aku selalu tidur sama dia setiap hari, tidur sama dia setiap hari. Dan ini selalu aja ada gangguan. Gangguannya tuh ya sering nampak kayak gitu-gitu, sering ada suara-suara kayak gitu-gitu. Cuman yang paling bikin aku bener-bener udah nggak mau di situ lagi tuh, kalau yang sama yang penunggu yang dalam rumah itu aku nggak terlalu ini ya, berkata sama-sama mengerti lah posisinya, alamnya juga sudah berbeda. Ada di mana nggak tahu itu makhluk apaan, gede banget deh, gede banget lah. Itu selalu maksudnya kayak ganggu-ganggu salon aku kayak gitu-gitu, ganggu aku sama pegawaiku. Pernah satu kejadian itu di mana aku ini beli sate kalau nggak salah, beli sate, ada orang langganan orang Madura gitu jualan sate keliling, dan dia selalu jualan itu malam-malam, jam 10, jam 11, jam 12 kayak gitu. Aku tuh beli sate, aku bilang, Pak, sate 2 porsi, aku bilang gitu, 2 porsi karena aku makan sama mantuku kan. 2 porsi, 2 porsi aku beli nih. Terus
udah nih aku bawa aku makan ke dalam kan ya. Sik pak yo, enten nono, sik aku njuk duit, aku bilang gitu. Aku mau ambil uang di dalam. Terus nggak lama orang sate itu kan masih di depan nih. Lagi aku tahu dia lagi bakar-bakar sate gitu. Aku pikir juga masih ada yang belilah. Ntar lah aku mau makan dulu, aku lapar gitu pikirku. Setelah aku mau bayar nih, setelah aku makan tempatnya aku mau bayar, terus bapak itu bilang gini, sudah C, sudah pak, piro pak, aku bilang gitu. Saat itu sate 10.000 kalau nggak salah ya, 10.000 aku. Terus dia bilang, anu C, 30.000. Cek larangi, aku bilang gitu. Piro aku lo tuku mek 2 porsi tak, biasanya kan tak porsi cuman 10.000, berarti kan 20.000 pak. Loh bukannya Cici tadi minta lagi, dia bilang gitu. Lah kapan aku minta, orang aku aja baru selesai makan, aku bilang gitu. Sumpah, dia bilang sampai sumpah-sumpah. Aku tuh heran gitu loh, sopo pak, gak salah dah, aku nggak kelambi iki lho pak yo, aku nggak kelambi turu iki pak, delonta lah, aku bilang kayak gitu. Iyo temenan ya, opo cender emak masa aku bujuk ide itu, bilang kayak gitu. Aku tuh nggak mau banyak bicara lah, ya wis aku bayar 30.000. Terus aku tuh di dalam rumah itu mikir, perasaan aku itu makan cuman 20 biji sama si Oneng, 10 bijinya kemana gitu loh, sopo. Akhirnya masih bertanya-tanya kan. Besok paginya waktu aku bangun, aku kebiasaan kalau bangun pagi itu selalu di depan salon gitu ya, sambil ngobrol-ngobrol gitu sama tukang-tukang sapu, tukang bersih-bersih pohon gitu yang habis dia tebang-tebang. Lah kok nggak tahu kenapa aku tuh ya berdiri di depan rumah, di depan kupas. Aku lihat ada tusuk sate sama bungkus keras minyak. Dari situ aku sudah mulai ngerti. Oh, kon nih yo sing ngerjain aku. Aku tuh ngomong sendiri gitu loh. Oh, ternyata kamu yang jadi aku. Aku bilang kayak gitu, ngomong-ngomong sendiri. Terus nggak tahu kenapa aku tuh penasaran banget pengen masuk di situ gitu loh. Aku sebel gitu loh. Sebelku maksudnya tuh jangan begitu, meskipun kita beda alam tapi jangan suka kerjain orang gitu loh. Lah katakanlah kalau aku nggak terima atau apa gitu kan, jatuhnya aku akan bertengkar sama penjual sate gitu loh. Bukan masalah duitnya, pikir aku itu kayak gitu. Terus aku tuh gergeten ya kan. Lah itu rumah kan modelnya pintunya ada dua, pintu utama sama di luar itu kayak ada pintu kasa nyamuk gitu loh. Aku lempar pakai batu, cepluak gitu. Tiba-tiba jendela aku di atas rumah tuh kebuka sendiri, cepluak gitu. Padahal nggak ada angin. Oneng posisi lagi siram-siram. Aneh kan ya. Terus aku tuh bilang gini, Mbak, aku gak kenal kon. Kon juga gak kenal aku. Kon aja ngono, aku bilang kayak gitu. Kon udah wani Rini, oh aku bilang kayak gitu. Aku tuh nantang gitu loh. Dan anehnya juga aku tuh nggak takut kayak kayak gitu loh. Nggak ada respon kan, itu nggak ada respon. Terus ada tukang sapu lewat, dia bilang gini, kenapa C kok ngomel-ngomel sendiri. Terus aku tuh ngomong, enggak iki lho bu, kurang ajar iki sing duwe omah iki. Lah wong gak ono wonge, jarine katane si tukang sapu itu gitu. Maksudnya ya wonge kan ora eneng iki, wis kosong suwe. Iya bu, aku ngerti. Kelebut delon ngerjain aku tuku sate mek 20, tiba-tiba bone ndek aku 3 porsi. Oh, iku ono dedemi TJ, dia bilang begitu dengan santainya. Tukang sapu ngomong kayak gitu. Ibu tahu nggak sejarahnya di sini apa? Aku tanya gitu kan sama itu ibu-ibu. Terus ibu-ibu itu cerita, aku kuce kerja dek gini gue suwi. Jadi maksudnya dia kerja di situ tuh udah lama.
sebelum perumahan ini terkenal, dia tuh sudah kerja di situ. Dia juga sempat kerja jadi pembantu rumah tangga ya di sekitar kompleks itulah. Singkat cerita, dia tuh bilang memang rumah yang ketiga ini di depan tempatku itu kosong udah lama, dijual tuh nggak laku-laku, disewain nggak ada yang mau. Sama salonku sama di sampingku itu kan kosong, itu juga kayak gitu, dijual nggak laku-laku, disewain murah jarang ada yang mau gitu.